Siang teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai program linear. Jadi pasti kalau program linear itu merupakan lanjutan dari materi tentang persamaan dan ketidaksamaan, dan kalian juga tahu kalau yang namanya program linear itu pasti dia ada bentuknya dalam soal cerita seperti itu ya. Jadi kalian juga sudah bisa lihat soal yang kita akan bahas dalam video kali ini di layar kalian sekarang. Jadi dikatakan bahwa untuk menambah penghasilan seorang ibu setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Nah, jadi dibilang katanya dia memproduksi 2 jenis kue di sini. Ini yang terpenting ya. Setiap kue pertama, setiap kue satu, itu dia modalnya Rp200 dengan keuntungannya 40%. Jadi setiap kali ibu tersebut membuat kue satu, dia membutuhkan modal Rp200, tapi setiap kali dia menjualnya, dia mendapatkan keuntungan 40%. Sedangkan setiap kue jenis 2, ini kue jenis 2 ya, dia bilang katanya modalnya Rp300 dengan keuntungan sebesar 30%. Jadi sama seperti tadi kue 1, jangan sekarang yang kue 2, dia setiap kali membuat kue 2 ini modalnya Rp300, tapi setiap kali dia menjualnya dia mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Nah, terus dia bilang jika modal yang tersedia setiap harinya ada Rp100.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat dicapai ibu tersebut dari modalnya adalah, jadi di sini yang tanya adalah berapa persen keuntungan terbesar yang dapat dicapai ibu tersebut dari modalnya yang 100.000 ini. Karena dibilang katanya ibunya tersebut hanya memiliki modal setiap harinya sebesar Rp100.000 untuk membuat kue 1 dan kue 2. Dan kalau yang seperti ini kita harus yang paling penting kita harus menerjemahkan soal cerita tersebut ke dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan ya. Saya akan buatkan tabel seperti ini. Anggaplah misalkan yang pertama kita harus tulis dulu untuk yang kue pertama. Kue pertama itu dia modalnya itu adalah Rp200 dengan keuntungannya adalah 40%. Berarti 40% dari Rp200. 40% dari Rp200 itu adalah 40/100 dikali dengan 200 itu hasilnya adalah Rp80. Jadi setiap kali ibunya membuat kue 1, dia membutuhkan modal Rp200 dan setiap kali dia menjualnya dia mendapat modal sebesar Rp80. Sementara untuk yang kue 2 itu dia dikatakan modalnya itu adalah Rp300 ya. Rp300 dan keuntungannya 30%, berarti 30% dari 300. 30% dari 300 berarti 30/100 dikali dengan 300 itu sama saja dengan Rp90. Jadi setiap kali ibu tersebut membuat kue 2, dia membutuhkan modal sebesar Rp300 dan setiap kali dia menjualnya dia mendapatkan satu kali untungnya itu ada Rp90. Dan kita akan misalkan kue 1 ini adalah X. Anggaplah kue 1 ini adalah X dan kue 2 ini adalah Y. Seperti itu ya. Kita akan mulai lihat di kalimat yang ketiga. Kita lihat di kalimat ketiga yang jika modal yang tersedia setiap harinya, dikatakan bahwa ini kan modalnya yang tersedia setiap hari itu ada 100.000. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, modal yang tersedianya itu adalah 100.000. Modal yang dibuat untuk kue 1 itu adalah Rp200 dan Rp300 untuk kue 2. Berarti kita bisa tuliskan menjadi 200 X, karena 200 untuk kue 1 ya, ditambah dengan 300 Y, itu harus lebih kecil sama dengan 100.000. Kenapa saya tambahkan tanda lebih kecil sama dengan? Karena kalau kita lihat nih, ini kan dikatakan bahwa ibu tersebut memiliki modal yang tersedia cuma 100.000. Jadi dia bisa membuat kue tersebut kurang dari Rp100.000, tapi dia tidak bisa membuat kue tersebut lebih dari Rp100.000 modalnya. Jadi kita harus buatnya lebih kecil sama dengan. Nah itu karena ini anggaplah ini adalah modal maksimal yang diperlukan ibunya untuk membuat kue. Makanya kita tambahkan lebih kecil sama dengan. Oke. Dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue katanya. Berarti untuk X tambah Y itu harus lebih kecil sama dengan 400. Karena seperti tadi juga, paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Berarti kalau paling banyak kita bisa membuatnya lebih sedikit dari 400, tapi tidak bisa membuatnya lebih banyak dari 400, seperti itu. Makanya kita tambahkan tandanya itu adalah lebih kecil sama dengan. Dan seperti biasa tentunya X harus lebih besar dari 0 dan Y harus lebih besar dari 0. X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Karena nggak mungkin ibunya membuat min 1 kue, itu kan tidak mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita sudah mendapatkan pertidaksamaannya.
Dan di sini kan ada salah satu pertidaksamaannya itu adalah 200x plus 300y itu lebih kecil sama dengan 100.000 ya. Ini saya akan coba bagi dulu dengan 100. Kita akan coba sederhanakan. Sehingga yang kita dapat pertidaksamaannya itu adalah x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Terus ini dibagi dengan 100, dia akan menjadi 2x plus 3y itu lebih kecil sama dengan 1000. Dan x plus y itu lebih kecil sama dengan 400. Oke, dan kita akan buat dulu grafiknya. Kita akan gambarkan dulu grafiknya di mana letak pertidaksamaannya ini. Jadi untuk kalian yang sedang belajar tentang program linear, kalau misalnya kalian mendapatkan latihan soal seperti ini dari guru kalian di sekolah, kalian harus membuatnya itu dalam bentuk skala dan kalau bisa pakai penggaris untuk biar lebih rapi ya. Seperti itu ya. Jadi saya akan coba buatnya. Ini ada diagram Cartesiusnya. Oke. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X seperti biasa. Dan kita akan buat dulu di mana titik potongnya terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y pada kedua garis ini. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 100 dan X plus Y sama dengan 400. Yang pertama adalah 2X plus 3Y sama dengan 100. Kita akan ubah sementara ke dalam bentuk persamaan ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan X sama dengan 0, maka kita akan dapatkan jadinya 0 tambah 3Y sama dengan 1000. Jadi kita dapat Y-nya itu sama dengan 1000 per 3. Atau 333,3 gitu ya. Saya nggak akan ubah ke dalam bentuk desimalnya. Saya akan tetapkan seperti itu saja. Jadi ketika X sama dengan 0, atau dia merupakan titik potong terhadap sumbu Y-nya, dia akan berpotongan dengan sumbu Y pada titik 1000 per 3. Jadi koordinatnya adalah 0,1000 per 3. Sebaliknya, kalau misalnya kita masukkan Y-nya sama dengan 0, maka kita akan masukkan dalam sama ini menjadi 2X plus 0 kan, sama dengan 1000. 2X sama dengan 1000, berarti X sama dengan 1000 bagi 2 atau 500. Jadi titik potongnya dia terhadap sumbu X itu adalah pada titik 500, jadi 500,0. Kita akan coba hubungkan dulu. Anggaplah 500 yang ada di sini ya. Ini kalian juga harus pikirkan dalam bentuk skala. 100, 200, 300, 400, 500 misalkan di situ ya. Ini adalah titik 500 dan ini 1000 per 3. Sama seperti yang tadi aja, nggak apa-apa. 100, 200, 300, 400 misalnya seperti itu ya. Dan 1000 per 3 itu 333 kan, jadi bisa sekitaran sini. Dan kita akan tarik garis dari sana. Anggaplah garisnya itu saya akan beri warna jingga misalkan. Oke, kita akan tarik garis dari sana. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi titik ini dia melihat titiknya nih, lihat ini ada 100. Oh ya, nggak apa-apa. Ini 0 per 1000, 0,1000 per 3, titik garis tersebut melewati dua titik ya, yaitu 0,1000 per 3 dan 500,0. Ini untuk yang garis yang pertama, yaitu persamaan 2X plus 3Y sama dengan 1000. Bagaimana untuk yang garis yang kedua? Garis yang kedua kan adalah X plus Y sama dengan 400 ya. Jadi kita akan tulis lagi seperti tadi. X plus Y sama dengan 400. Seperti biasa kita akan ubah dulu sementara ke dalam bentuk persamaan untuk melihat di mana letak garisnya. Anggaplah kalau misalnya kita masukkan X sama dengan 0 untuk mencari titik potongnya terhadap sumbu Y, kita akan coba masukkan, berarti X ganti 0 ya. 0 plus Y sama dengan 400. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 400. Jadi titiknya itu adalah 0,400. Sementara kalau kita mencari titik potongnya terhadap sumbu X, berarti kita tulis Y sama dengan 0. Kalau kita masukkan Y sama dengan 0, dia akan menjadi X plus 0 sama dengan 400. Berarti kita dapat X sama dengan 400. Jadi titiknya itu adalah 400,0. Oke, jadi kita akan coba gambarkan lagi seperti tadi. 0,400 berarti di sini ya. Ini di sini. Dan di sini dia. Oke, saya akan coba menggambar garis yang kedua ini warna ungu aja deh. Oke. Nah, seperti ini dia. Ya, dia memotong dua titik seperti tadi, yaitu 0,400
dan 400,0. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan masih dalam bentuk persamaannya. Sekarang kita lihat ke dalam bentuk pertidaksamaannya lagi. Pertidaksamaannya itu adalah yang seharusnya itu adalah 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 1000. Iya kan? 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 1000. Dan yang kedua, x plus y itu lebih kecil sama dengan 400. Kita akan menggunakan titik uji dulu untuk mencari daerah yang merupakan penyelesaiannya ya. Kita anggap titik ujinya itu adalah menggunakan titik uji x, y-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, kita masukkan ke dalam sini, nah kita akan dapat 2 kali 0 ditambah dengan 3 kali 0, itu jadinya 0, itu lebih kecil sama dengan 1000. Ini benar kan? Dia memang benar, 0 itu lebih kecil sama dengan 1000, berarti dia merupakan pertidaksamaan yang memenuhi ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia memenuhi, maka kita harus mengarsir daerah yang ada titik 0,0-nya yang di sebelah sini. Titik 0,0 kan di sebelah sini. Berarti kita harus arsir yang bagian sebelah bawahnya. Kayak gitu. Dan demikian juga untuk yang x plus y lebih kecil dari 400, kita juga menggunakan titik ujinya itu adalah 0,0. Kalau kita masukkan berarti x plus y lebih kecil sama dengan 400, berarti 0 tambah 0 itu lebih kecil sama dengan 400. Ini juga benar kan? 0 memang lebih kecil dari 400, berarti pertidaksamaan ini terpenuhi. Berarti kita harus mengarsir juga daerah yang melewati titik 0,0. Kalau kita lihat di sini, berdasarkan penjelasan saya tadi, maka yang diarsir itu adalah daerah yang di sini. Di sini dia. Di sini, ini saya akan gunakan 2 garis. Ini ada daerah penyelesaiannya. Dan daerah penyelesaian ini terdapat 3 titik. 3 titik batasnya ya. Kalian bisa lihat di sini, saya akan hapus saja yang bagian sini. Titik batasnya itu ada, yang pertama ada 4 malahan. Yang pertama itu adalah titik 0,0. Yang pertama itu adalah titik 0,0. Yang kedua itu adalah titik ini. Ini adalah 0,1000 per 3. Yang ketiga adalah titik ini adalah 400,0. Dan yang keempat itu adalah pepotongan antara kedua garis ini yang berada di sini. Nah, untuk mencari pepotongan antara kedua garis ini, kita menggunakan pertidaksamaan yang tadi lagi. Kita ubah dulu ke dalam persamaannya ya. Dia akan menjadi seperti ini jadinya. 2x plus 3y itu sama dengan 1000. Kan yang kedua kan x plus y sama dengan 400. Kita akan coba kalikan dengan 2 sehingga dia akan menjadi 2x plus 2y sama dengan 800. Kita kurangkan untuk mengeliminasi x-nya sehingga kita dapat y sama dengan 200. Kalau y sama dengan 200, kita coba substitusikan ke dalam persamaan x plus y sama dengan 400, maka kita dapat x-nya sama dengan 400 kurang 200, yaitu 200. Jadi kita dapat bahwa titik potong antara kedua garis ini berada pada titik 200,200. Nah, seperti itu. Dan sekarang, ini belum selesai ya. Yang ditanya adalah keuntungan terbesar yang dapat dicapai ibu tersebut. Dan kita akan lihat di sini, kita akan coba cek fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kita lihat tadi dari keuntungannya. Kan dibilang bahwa Q1 kan, saya sudah hitung tadi, Q1-nya kan itu per bijinya itu, ibu yang tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp80, berarti 80X. Dan Q2, dia mendapat untung setiap kali penjualan itu sebesar Rp90, berarti 90Y. Berarti kita dapat fungsi tujuannya, FT ya, saya coba singkat, fungsi tujuannya itu adalah 80X dan 90Y. Nah, sekarang di antara keempat titik ini, mana di antara keempat titik tersebut yang mendapat untung paling besar, kita akan coba cek satu-satu. Yang pertama, jika ibunya menjual 0Q1 dan 0Q2, berarti kan pasti 0 dia dapat untungnya. Ya kan? Terus untuk yang kedua, di titik 0,1000 per 3. Ini berarti maksudnya kalau ibunya menjual 0Q1, tidak menjual Q1 sama sekali ya, tapi dia menjual 1000 per 3 buah Q2. Berarti dia akan dapatnya jadi 1000 per 3 kali dengan 90. Ini coret-coret jadi 30. Jadi ibunya mendapat keuntungan sebesar 30.000. Kalau ibunya menjual sebesar 1000 per 3 Q2. Sementara untuk yang titik yang ketiga itu 400,0 kan. Ini maksudnya kalau ibunya itu menjual 400 buah Q1, tapi dia tidak menjual Q2 sama sekali. Berarti itu sama saya dengan 80 kali 400 itu sama dengan 32.000. Dan untuk yang keempat,
Yang keempat kan tadi kan titiknya yang kedua itu adalah 200,200 ya. Itu adalah 200,200. Berarti ibunya menjual 200 kue 1 dan 200 kue 2. Berarti keuntungannya itu adalah 200 kali 80, itu sama dengan 16.000. Dan 200 kali 90, itu sama dengan 18.000. Kalau ditambah, maka kita dapatkan keuntungan sebesar 34.000. Berarti di antara keempat perhitungan ini, yang paling besar keuntungannya itu adalah yang titik keempat ya, ketika ibu menjual 200 kue 1 dan 200 kue 2. Jadi keuntungannya itu adalah sebesar 34.000. Yang ditanya berapa persennya dari modalnya, berarti 34.000 per modalnya itu adalah 100.000. Dikali dengan 100, jadi kita dapat itu adalah 34%. Jadi kita dapat jawabannya itu adalah C. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, jangan kalian cek setiap deskripsi video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.